datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Kita berjumpa lagi bersama saya, Siti Ulfa Rifaatul Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang berkomunikasi dengan teknik SBAR dan TBAK. Sebelumnya, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengenal contoh teknik berkomunikasi pada kolaborasi interdisiplin dalam merencanakan dan memberikan asuhan berpusat pada pasien melalui teknik SBAR dan TBAK. Sebagaimana sudah diberikan pada video yang sebelumnya, teknik berkomunikasi dengan kerangka acuan SBAR banyak dilakukan sebagai salah satu strategi berkomunikasi dalam tim perawatan pasien, khususnya dalam menyampaikan informasi penting, terutama pada situasi kritis atau transfer informasi pada transisi perawatan pasien. Di Indonesia, penggunaan SBAR biasanya disandingkan dengan TBAK pada komunikasi secara lisan. SBAR sendiri merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation, yang berawal dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai cara untuk mengkomunikasikan informasi pada kapal selam, dan sistem perawatan kesehatan mengadopsinya pada tahun 1990-an hingga sekarang digunakan di seluruh dunia. Institute for Healthcare Improvement mengatakan bahwa SBAR adalah mekanisme konkret yang mudah diingat dan berguna untuk membingkai informasi penting atau kritis, yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Hal ini memberikan cara yang spesifik dan tidak ambigu untuk mengkomunikasikan informasi antar anggota tim, dan dapat meminimalkan kesalahan dan kemungkinan miskomunikasi yang dapat memperburuk keadaan pasien. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen SBAR dan komponen TBAK. S atau situasi merupakan pernyataan singkat dari masalah. Adapun informasi yang termasuk di dalam komponen S ialah berupa identifikasi pasien, status kode, tanda vital, dan hal yang menjadi kekhawatiran perawat. Dalam proses menyampaikan informasi perlu diperhatikan identifikasi diri, unit, pasien, dan nomor kamar. Nyatakan secara singkat masalahnya, apa itu dan kapan itu terjadi dan kapan dimulai dan seberapa berat. Selanjutnya untuk B atau background merupakan latar belakang yang berisi informasi yang relevan dan singkat terkait situasi. Informasi tersebut dapat mencakup seperti diagnosis yang masuk dan tanggal masuk, daftar obat saat ini, alergi, cairan infus dan pemeriksaan laboratorium, tanda-tanda vital terbaru, dan hasil pemeriksaan laboratorium dengan rincian tanggal dan waktu tes dilakukan, serta hasil tes sebelumnya untuk membandingkan, jika ada juga informasi lainnya yang diperlukan. Lanjut pada komponen A atau assessment adalah penilaian yang berisi analisis dan pertimbangan opsi atau apa yang Anda temukan atau pikirkan. Mengenai kondisi klien, hal ini juga perawat dapat menunjukkan apa yang diyakini sebagai masalah berdasarkan riwayat klien dan penilaian saat ini. Kemudian R atau recommendation merupakan tindakan yang diminta atau disarankan, atau apa yang Anda inginkan bagi perawatan klien. Hal ini meliputi tindak lanjut dari dokter atau profesional lainnya, termasuk kemungkinan pemeriksaan yang diperlukan. Sebagai contoh, misalnya pemberitahuan bahwa klien telah dirawat dan klien perlu dilihat sekarang untuk mendapatkan perubahan atau instruksi lainnya. SBAR merupakan teknik berkomunikasi yang sering digunakan dalam komunikasi secara lisan atau verbal maupun tertulis. Hal ini berbeda dengan TBAK yang secara khusus digunakan untuk merespon order atau permintaan lisan secara langsung maupun melalui telepon. Komunikasi lisan khususnya mengenai resep pengobatan harus dibatasi pada situasi mendesak, di mana komunikasi tertulis atau elektronik tidak memungkinkan. Order lisan untuk pemberian obat-obatan tertentu seperti pengobatan kanker tidak boleh diizinkan dalam keadaan apapun. Obat-obatan seperti ini tidak diberikan dalam situasi darurat atau mendesak dan perlu dipastikan kembali keamanannya. Semua order lisan harus ditulis segera, dengan jelas, tanpa singkatan yang membingungkan, dan ditandatangani oleh pemberi pesan dan mencantumkan identitas pemberi order atau permintaan. Bacakan kembali order dengan nama jelas, khususnya untuk nama obat, dosis dan rute yang akan diberikan, dan pastikan didengarkan oleh pemberi order dan konfirmasi semua informasi yang berkaitan dengan order atau permintaan.
termasuk informasi mengenai klien. Semua order lisan harus didokumentasikan pada rekam medis klien dan harus ditinjau ulang dan ditandatangani oleh pemberi order sesuai dengan kebijakan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh berkomunikasi menggunakan teknik SBAR. Contoh pada layar ini menggambarkan penggunaan teknik SBAR dalam panggilan telepon antara perawat dan dokter. Pada komponen S atau situasi, cara berkomunikasi dapat dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya pada komponen background, cara berkomunikasi dapat dilakukan seperti berikut. Sedangkan pada komponen assessment, contoh berkomunikasinya sebagai berikut. Pada komponen recommendation adalah contoh komunikasinya sebagai berikut. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam referensi penyusunan materi ini. Demikian video dan penjelasan mengenai berkomunikasi dengan teknik SBAR dan TBAK yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lainnya. Terima kasih.